Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Mulya Nur Alif. Di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara menginstal Linux Ubuntu, dan di video kali ini saya akan membuat tutorial menginstal Windows XP di VirtualBox. Langsung saja, awal-awal buka VirtualBox-nya. Sebelumnya kita harus mempunyai software VirtualBox dan ISO Windows XP-nya. Di sini saya sudah mendownload keduanya. Jika sudah, klik tombol New. New di sini berfungsi sebagai membuat virtual machine baru. Kemudian isi nama virtual machine, tipe, dan versi OS yang akan diinstal. Di sini saya menamai virtual machine-nya dengan nama Windows XP. Jika sudah, klik next. Pada bagian RAM saya memberinya 1 GB atau 1024 MB. Klik next. Hard disk, saya menggunakan virtual hard disk now. Untuk tipe hard disk saya menggunakan virtual hard disk atau VHD. Untuk storage on physical hard disk saya menggunakannya dynamic. Dan pada bagian file location and size saya tidak ubah, jadi saya langsung klik create. Virtual machine Windows XP telah dibuat. Sekarang saya akan men-setting network pada Windows XP agar mendapatkan internet dari WiFi handphone. Caranya, klik tombol setting, klik menu network. Pada menu network, adapter 1 kita ubah dari NAT menjadi bridge adapter, dan name-nya kita cari wireless network adapter. Advanced permissions modenya kita allow all. Jika sudah, klik OK. Lalu klik start. Pada bagian ini kita disuruh memasukkan ISO Windows XP-nya. Di sini saya sudah ada, jadi klik start. Pada bagian ini cukup lama, jadi videonya saya percepat sampai menu partisi hard disk. Di sini proses untuk masuk ke partisi hard disk sudah selesai. Pada bagian partisi hard disk kita enter saja. Lalu di sini saya menggunakan format the partition using the NTFS file system, dan ini default, jadi sudah membuat dari sananya, atau bisa dibilang acak. Ya, tunggu lagi, saya percepat lagi videonya. Pada menu setup lokasi dan bahasa, di sini lokasinya bisa diubah dengan cara klik customize. Karena di sini saya tidak ubah, saya klik next. Namanya saya namakan nama saya.
klik next lagi. Komputer name sudah diisi secara otomatis dengan nama saya yang sebelumnya sudah diinput. Passwordnya saya tidak masukkan. Klik next. Pada menu date and time setting, di sini saya langsung klik next. Tapi jika ingin diubah, kita bisa klik tanda panah di bawah ini, lalu cari Indonesia, Bangkok, Indonesia. Jika tidak, klik next, lalu tunggu lagi. Saya percepat saja videonya sampai di desktop Windows XP. Jika proses instalasi telah selesai, maka tampilan awal desktop Windows XP adalah seperti ini. Nah, jika sudah menginstal Windows XP, kita diwajibkan untuk menginstal driver ya. Di sini saya sudah menginstalnya. Selanjutnya, saya akan membahas komen-komen dasar pada Windows. Di sini saya hanya menyebutkan 5 saja. Yang pertama yaitu ada echo, berfungsi menampilkan pesan dan dicetak sebagai karakter biasa. Echo juga berfungsi untuk membuat filbat. Yang kedua ada date, berfungsi untuk menampilkan atau mengubah tanggal sekarang. Yang ketiga ada dir, berfungsi melihat semua isi direktori. Yang keempat ada tree, sama seperti dir, bedanya tree menampilkan atau melihat semua isi dari nama folder sampai ke sub-sub folder dan dibuat secara bercabang. Yang kelima ada CLS, berfungsi menghapus layar screen pada command prompt. Nah, jika sudah sedikit paham tentang komen-komen dasar pada Windows, langkah selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan IP pada Windows XP dan mendapatkan internetnya juga. Di sini langkah pertama kita nyalakan WiFi-nya terlebih dahulu dan konekkan hotspot pada handphone. Di sini saya sudah konekkan WiFi-nya. Langkah selanjutnya kita ke control panel. Kita ke menu network connection. Pada menu network connection kita klik WiFi, kita klik details, lalu kita cari IP4 default gateway. Ini adalah IP hotspot handphone saya, yaitu 192.168.39.35. IP inilah yang akan saya tambahkan di Windows XP. Kita klik close, kita silang, kita klik start, lalu klik control panel. Pada menu control panel kita klik network and internet connection, lalu kita klik network connection. Pada local area connection bisa kita klik 2 kali atau klik kanan. Di sini saya klik 2 kali, lalu kita klik property, kita cari lagi internet protocol, kita klik property lagi. Di sini karena saya ingin menggunakan static, kita klik ini, lalu IP address kita masukkan 192.168.39.112. Karena IP hotspot saya adalah 192.168.39.35, maka 35-nya kita ubah menjadi 112, hanya 35-nya saja. Lalu subnet max-nya /24. Default gateway-nya kita isikan IP hotspot kita, yaitu 192.168.39.35. Pada DNS servernya saya masukkan DNS Google atau 8.8.8.8. Jika sudah, klik OK, klik close.
klik close. Jika ingin mengetahui Windows XP sudah terhubung ke internet atau tidak, caranya kita klik start, kita ke command prompt, lalu kita ping Google. Nah, jika seperti ini, maka Windows XP sudah terhubung ke internet. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu menganalisa apakah Windows bisa di remastering atau tidak. Jawabannya yaitu Windows tidak bisa di remastering karena Windows adalah sumber yang tertutup, tidak tersedia untuk umum, dan Windows mempunyai lisensi dan hak cipta, dan Windows juga mempunyai konsisten dan keandalan fitur-fiturnya. Jadi Windows tidak bisa sembarang di remastering. Langkah selanjutnya yaitu kita mengonfigurasikan komen-komen dasar tadi yang saya sudah sebutkan tadi pada command prompt. Caranya kita klik start, lalu kita klik command prompt. Pada command prompt kita ketik yang pertama tadi yaitu ada echo. Kita ketikkan echo. Ini kita ketikkan Bagas atau yang lain. Kita klik enter, maka akan muncul karakter Bagas atau teks Bagas di sini. Tetapi jika kita hanya mengetikkan Bagas di sini, maka akan muncul perintah error. Nah, yang kedua ada date. Di sini kita ketikkan saja echo %date lalu kita klik enter. Nah, ini 0107/2023. Kita juga bisa mengubahnya, tetapi kita harus masuk command prompt dengan cara run as administrator. Yang ketiga ada dir. Kita ketikkan saja di sini dir. Nah, pada dir di sini kita bisa melihat direktori pada komputer. Yang keempat ada tree, sama seperti dir. Karena saya ingin menampilkan file my document, di sini saya akan membuat terlebih dahulu folder-folder di my document. Di my document itu ada my music dan my picture. Saya tambahkan lagi di sini folder dengan nama tes. Sudah balik ke command prompt. Kita ketikkan lagi, ketiknya tree my document seperti ini, lalu klik enter. Nah, maka outputnya akan seperti ini, bercabang my music, my picture, dan tes pada folder my document. Yang kelima ada cls, menghapus layar screen pada command prompt. Ketikkan saja cls. Nah, maka otomatis akan menghapus layar screen command prompt yang tadinya ada tree, dir, date, dan echo sudah dihapus oleh cls. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Maaf sebelumnya jika suara bising atau hal-hal yang lainnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.